الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Pada subuh ini kita telah sampai pada hikmah yang ke 105. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Subhana man satara sirral khususiyyah bidhuhuri wasfil bashariyah wa dhahara bi'azamatir rububiyyah fi idhari al-ubudiyyah. Subhana man satara sirral khususiyyah bidhuhuri wasfil bashariyah. Maha suci Allah yang telah menutup rahasia keistimewaan walinya dengan menampakkan sifat-sifat manusia biasa. Wa dhahara bi'azamatir rububiyyah fi idhari al-ubudiyyah, dan kemudian tampil si wali dengan menampakkan keagungan ketuhanan Allah fi idharil ubudiyah, dalam menampakkan penghambaannya kepada Allah. Hikmah ini berbicara tentang wali Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah itu memiliki wali, ada wali-walinya yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa gundah pada mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa wali-wali Allah itu memang ada dan wajib kita imani. Mengimani adanya wali-wali Allah itu bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam hadis Qudsi Allah juga menyebutkan, man 'ada li waliyan
faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, barang siapa yang menyakiti waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka telah kuizinkan orang tersebut untuk diperangi. Jadi orang-orang yang menyakiti wali-wali Allah itu boleh diperangi atas izin Allah. Maka hadis ini juga menunjukkan keberadaan wali Allah dan istimewanya wali Allah, yang mana mereka ini berada dalam naungan Allah, pemeliharaan Allah, dijaga oleh Allah. Dan kalau ada yang berani sembarangan sama wali Allah ini, maka siap-siap untuk diperangi. Kemudian yang jadi pertanyaan, bahwa Allah punya wali dan Allah telah memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada wali. Pertanyaannya adalah yang membuat kita kemudian penasaran, yang mana wali Allah itu? Siapa wali Allah itu? Bagaimana orangnya? Bagaimana kesehariannya sehingga dia kemudian mendapatkan kedudukan wali, kan begitu. Kita kalau mendengar ada orang-orang tertentu memiliki keistimewaan tertentu, kita akan penasaran mana orangnya. Kenapa dia bisa punya kelebihan seperti itu? Dia makan apa biasanya? Makannya gimana? Minumnya bagaimana? Kalau duduk bagaimana? Berdirinya bagaimana? Sehari-harinya ngapain? Kenapa dia bisa punya kelebihan seperti itu? Dan pertanyaan ini jangankan ke wali, kepada para rasul saja dipertanyakan oleh umat-umat terdahulu. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi umat-umat terdahulu itu ketika datang rasul mendeklarasikan dirinya rasul, mereka bertanya, ma li hadzal rasul, ini kenapa kok rasul makan seperti kita makan, minum kok seperti kita minum, sehari-harinya juga ke pasar seperti orang lain ke pasar, beli apa, belanja. Jadi mereka menginginkan rasul itu kan orang menerima wahyu itu bagaikan malaikat yang berbeda dengan, makanya Rasulullah sebagaimana Allah wahyukan dalam Al-Quran, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah bahwa dirimu basyar, hanya seorang manusia biasa dalam sisi kemanusiaan, cuman yuha, mendapatkan wahyu, sehingga menempatkannya pada posisi Rasul dan Nabi. Nah sekarang wali, kita pengen tahu bagaimana wali itu. Hawa dan kalian kiban walinya menyom seji gejek kopi bengo, bak kedai kopi dah geduk, kiban cara gejek kopi. Nanti kepesan kopi, kopi biasa putih kanglah pancung, kuih badi krek pancung. Kita tahu oh ini wali. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ada dua hal di sini tentang wali. Yang pertama, subhana man satara sirral khususiyah bi dhuhuri wasfil basyariyah. Maha suci Allah, maha sempurna Allah yang menutupi sir, rahasia. Sir ini sebenarnya lebih dalam daripada makna rahasia. Sir keistimewaan wali. Bagaimana ditutupi sir keistimewaan kewalian seorang wali? Dengan bidhuhuri wasfil basyariyah, dengan dinampakkan sifat-sifat manusia biasa dari tampilan luarnya.
Jadi kalau kita lihat dari luar seperti orang lain. Nah, kalau kita lihat dari luar seperti orang lain. Seperti kita, seperti orang lain ke sawah bertani, dia juga ke sawah bertani. Orang lain berkebun, dia juga berkebun, malah kadang lebih kencang dia berkebun. Orang lain bekerja, dia bekerja. Orang lain tidur, dia tidur. Orang lain duduk, dia duduk. Orang lain makan, dia makan. Orang lain ngopi, dia pun ngopi. Nah, jadi sir keistimewaan wali itu Allah sembunyikan. Allah tutup dalam diri si wali itu. Bagaimana ditutup? Dengan kemasan sifat-sifat manusia biasanya, dengan kehidupan manusia biasanya, padahal dalam diri dia itu ada makam kewalian. Nah, maka susah untuk kita deteksi wali. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, hati-hati engkau menyakiti manusia. Bisa saja di antara manusia yang engkau sakiti itu ada wali Allah. Karena susah kita deteksi. Yang nampak wali kadang bukan wali. Justru yang nampak biasa itulah wali. Makanya dalam beberapa hadis ketika Rasulullah misalnya tiba-tiba mengatakan kepada para sahabat, ini tunggu sebentar lagi kalian akan melihat ahli surga. Maka terperanjat para sahabat. Ini siapa ini? Sebentar lagi datang calon ahli surga. Semua para sahabat menunggu dengan penuh khidmat. Bahkan ada sahabat berharap mereka yang disebut itu. Karena semua tentu kita juga mengharapkan surga. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian sederhana biasa saja. Kemudian datang ke hadapan Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah dengan penuh kesopanan, ketundukan, salam dengan Rasulullah, kemudian minta izin pulang. Para sahabat semua melihat dengan penuh seksama. Kemudian selesai laki-laki ini pulang, kata Rasulullah, inilah ahli surga. Maka orang terkejut. Kemudian sebaliknya ada juga hadis-hadis. Seperti hadis ada seorang laki-laki yang semangat jihadnya luar biasa. Dan seorang laki-laki berjihad di medan perang. Siang malam enggak berhenti-berhenti, enggak capek-capek, enggak makan, enggak minum. Siang malam enggak tidur. Jadi para sahabat semua memuji, luar biasa laki-laki itu, enggak berhenti-berhenti jihad, sanggup dia terus berperang. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar, dia itu ahli neraka. Coba. Maka para sahabat pun dibuat terkejut. Kenapa ahli neraka ini justru yang kencang sekali secara zahir? Ternyata apa yang terjadi? Seorang laki-laki yang luar biasa jihadnya ini tiba-tiba karena dia enggak mau berhenti-berhenti, padahal manusia kan ada batas kemampuan, harus istirahat. Tapi karena dia nggak berhenti, nggak tidur, 24 jam dia terus mengayunkan pedangnya, membunuh satu persatu orang-orang musyrik dalam perang. Tiba-tiba dia lelah. Saat dia lelah, kekuatannya melemah, maka ketika itu mulailah pedang musuh itu mengenai tubuhnya. Satu persatu, cerak. Akhirnya dia nggak tahan. Karena dia nggak tahan, maka pedang yang ada di tangannya, dia menghunuskannya ke tubuhnya sendiri, bunuh diri. Jadi persoalan wali ini adalah persoalan yang memang sir, rahasia. Namanya sir keistimewaan, dia semakin semakin tersimpan,
semakin tersembunyi, maka dia menunjukkan semakin istimewa. Emas misalnya, di mana kita taruh emas? Kan nggak mungkin emas itu kita taruh, kita obral di samping jalan emas itu. Kita taruh di depan rumah, ini saya punya emas, ini susun. Enggak, emas itu kita taruh di dalam rumah. Udah di dalam rumah, dalam lemari. Udah dalam lemari, kemudian apa itu yang pakai kunci-kunci itu, yang berat sekali nggak sanggup diangkat itu. Kemudian udah di dalam tong itu, ada peluk lain lagi di dalamnya. Yang jangankan orang lain, isteri pun nggak tahu di mana kita taruh. Ya. Atau sebaliknya, si suami pun nggak tahu di mana isteri menyimpan itu. Sampai berat ke bang, draw ke kalau holi. Sesuatu semakin dia berharga, semakin dia tinggi nilainya, justru dia semakin kita jaga, kita sembunyikan, kita tutup. Demikianlah yang terjadi pada wali-wali Allah. Jadi jangan kemudian kita berharap wali itu harus nampak langsung di depan kita kewaliannya, harus deh keramat. Oh nyo hana dam deh keramat, berarti kan wali ya. Jadi kita jangan berharap wali itu misalnya langsung nampak dia bisa terbang di depan kita, bisa. Justru itu orang mewali-walikan diri, banyak seperti itu. Kalau mewali-walikan diri banyak ini akhir zaman ini, pegah-pegahan roh wali. Begitu kita cek ilmunya di mana belajar, kita tidak ada jelas. Kemudian gurunya siapa, pak ulama yang menjadi rujukan dia siapa. Pokoknya tiba-tiba hilang sebulan dari kampung, pulang-pulang jadi wali misalnya. Itu mewali-walikan diri, atau aulia syaitan. Karena syaitan punya wali juga. Ya. Sehingga justru jangankan orang lain untuk mengetahui kewaliannya. Di sini disebutkan oleh Al-Buti, Syekh Al-Buti dalam kitabnya Al-Hikam Al-Ata'iyah, jangankan orang lain untuk mengetahui kewaliannya, dirinya sendiri tidak tahu dia sudah jadi wali. Ini wali. Jangankan orang lain untuk dinampakkan sama Allah bahwa dia wali, untuk dirinya sendiri. Orang yang sudah diangkat pada makam wali, dirinya sendiri dia tidak tahu sudah berada di makam wali. Ini lebih jauh lagi. Jadi draw sendiri hana gede kaji ke wali. Wallahu a'lam bagaimana kondisinya. Yang merasakan itu ya bagi orang yang dipilih. Kita tak dapat poin itu mungkin. Mudah-mudahan berapa kadang uku. Ya. Tapi itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang memang diberikan zuk, rasa itu oleh Allah. Jadi hana ada orang bayangkan ya, gimana wali hana getero wali. Tapi pada faktanya demikian. Maka Rasulullah mengatakan, rubba ash'as aghbar law aqsama 'ala Allah la abarrah. Rubba ash'as, ada orang penampilannya biasa, compang-camping, duduk binih jalan, merah-rah binih jalan. Law aqsama 'ala Allah, tetapi kalau dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Maksudnya itulah wali. Ya. Namun kemudian di antara hikmah kenapa wali ini tidak dinampakkan oleh Allah di hadapan manusia kewaliannya, bahkan dirinya sendiri kadang-kadang tidak tahu bahwa dia telah berada di makam wali, Allah tempatkan dia pada makam wali. Ini karena yang pertama, untuk menjaga
fitnah bagi manusia dan fitnah bagi si wali itu sendiri. Je ke fitnah. Je ke fitnah ke manusia, takut nanti kemudian dipuja-puji berlebihan, disampai kadang-kadang disembah. Seperti pembahasan kita sebelumnya. Disebutkan oleh kalau tidak salah Syekh Yazid Al-Bustami, seandainya cahaya yang ada dalam hati wali itu dinampakkan sama Allah di depan manusia, cahaya ketauhidan, cahaya keagungan Allah dinampakkan oleh Allah kepada manusia, pancaran cahaya itu, pancaran sinarnya akan membuat siapapun yang melihatnya akan menyembah si wali. Tidak boleh. Karena kan manusia ini, apalagi kadang-kadang yang awam, begitu nampak sesuatu yang di luar kebiasaan langsung suka puji-puja berlebihan. Ya. Nama temeng kaya agak beda bacut kaya je kenal. Nama temeng batik nyusang batik malaikat betulan khusus ya agak je bacut. Nah, yang kan begitu manusia suka seperti itu ya. Maka tidak dinampakkan. Demikian juga untuk dirinya, tidak dinampakkan kewalian untuk dirinya. Dirinya tidak menyadari dia wali. Salah satu hikmahnya adalah untuk menjaga dia dari fitnah itu juga. Karena begitu dia tahu dirinya wali, itu akan mengganggu juga. Beile tak tepa dra tu wali kena yo. 3G mentang mesti bat duduk saja. Kita masuk warung kopi, minum kopi pancung sama kuih. Tiba-tiba kana orang bayu. Jangan bisa salah sangka dia tangnya kat toto wali ro koyo. Pi nak payah bayu leo aja. Ya tingkatnya, mampu lah menyodeh yang dia yang agak-agak tiba-tiba nampak sesuatu, bisa goncang kita. Nah, maka ada wali-wali Allah angkat dia wali, dia tidak tahu. Mungkin kebersihan hatinya luar biasa. Jadi Allah jaga saja hatinya memang sudah lapang, sudah bersih, total, sudah suci. Nah, ini luar biasa. Hambaku ini kemudian diangkat jadi wali tanpa diisyaratkan kepada si hamba itu sendiri. Jadi terus dia dalam penghambaannya kepada Allah, tanpa dia sadari dia sudah jadi wali. Nah, untuk menjaga si hamba itu dari fitnah. Jadi itu makna subhana man satara sirral khususiyah bidhuhuri wasfil basyariyah. Itu maknanya. Jadi disembunyikan kewalian itu pada diri seseorang. Maka hati-hati. Hari ini kalau ada orang aneh-aneh belum apa-apa sudah ngomong dirinya wali. Justru yang ngomong itu justru kebalikan dari wali yang sebenarnya. Karena ini yang tulis kitab ini wali Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini wali Allah, ini ulama besar yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, ke-6 ke-7 Hijriah. Jadi kalau ada kemudian orang-orang lain yang tiba-tiba datang dengan dasar keilmuan yang tidak jelas atau entah berantah, kemudian mengklaim dirinya wali, mengatakan dirinya wali, apalagi sampai buka praktek berobat, maka inilah apa namanya penutuhnya dari sang wali yang dia pegang ya. Kemudian bagian kedua, justru wa dhahara bi'azamatir rububiyah fi wa dhahara bi'azamatir rububiyah fi idharil ubudiyah. Justru si wali ini kehidupan sehari-harinya, penghambaan dirinya kepada Allah itu luar biasa, seperti orang-orang yang baru semangat beribadah kepada Allah luar biasa. Jadi dipikir sama orang kadang-kadang sebagian, kalau sudah jadi wali kan sudah istimewa, ibadah enggak perlu banyak-banyak lagi, sudah khusus. Bahkan tetemayang anali. Karena sudah wali, sudah apapun diinginkan sudah ada. Enggak, justru wali ini ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah itu makin luar biasa.
Kalau kita lihat pada dirinya seolah-olah dia takut dia tidak diterima oleh Allah, padahal dia yang paling diterima oleh Allah di antara kita. Tidak seperti kita baru sedikit ibadah sudah kepedean, sudah enggak. Justru wali berbeda. Nah, justru dia paling merasa kurang ibadahnya, paling merasa lemah dalam segala penghambaannya kepada Allah, maka dia luar biasa. Nah, inilah yang terjadi pada Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari itu disebutkan oleh Aisyah, Rasulullah itu solat malam berjam-jam sampai retak tumitnya. Kitanya retak tumit dah jauh ulang. Rasulullah retak tumit dalam solat tahajud, berjam-jam berdirinya. La tas'alanna an tulihinna wa husnihinna. Jangan engkau tanya bagaimana panjangnya, bagusnya salat Rasulullah. Kalau dia rukuk sujud seperti orang meninggal. Ingin disampaikan oleh Aisyah, Rasulullah padahal seorang rasul sudah dijamin surga, sudah dijamin segala-galanya, manusia paling istimewa, manusia nomor satu, makhluk nomor satu, kekasih Allah, tetapi mandang poh-poh dro dalam ibadah. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu lak, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosamu, telah menjamin surga bagimu, telah mengangkat derajatmu, engkau kenapa engkau kemudian beribadah sekencang ini, maka berat lagi. Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Jadi justru pada wali ini, ini tadi, wa dhahara bi'azamatir rububiyah, kita melihat kebesaran Allah, kita melihat keagungan Allah pada dia. Luar biasa pegangannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah. Rasulullah itu ketika perang Badar itu naik ke ke salah satu bukit di Badar, di lembah Badar, angkat tangan tinggi-tinggi, nangis berjam-jam itu berdoa kepada Allah untuk dimenangkan. Sampai Abu Bakar menyusul memegang bahu Rasulullah, wahai Rasulullah, sudah cukup. Pasti Allah mengabulkan doamu, pasti Allah akan memenangkan kita dalam perang Badar. Itu nyo ban wali-wali dro tenang mendang. Nah wali di pasti dah. Justru semakin dia wali, semakin kencang pegangannya kepada Allah. Semakin dia wali, semakin dia takut jauh dari Allah. Semakin dia wali, semakin dia merasa banyak kurangnya dengan Allah. Jadi inilah sifat wali. Jadi satu sisi dia kewaliannya ditutup oleh Allah di dalam dirinya dengan sifat-sifat manusia yang lain umumnya yang nampak dari luar, tapi di sisi lain ibadahnya kencangnya luar biasa, maka kita melihat kebesaran Allah dalam diri sang wali tersebut. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, memang para ulama mengatakan ada level wali yang bisa kita usahakan, tetapi untuk tak usaha je ke wali, yang kenyo yang je ke penutup subuhnya. Jadi kalau kita misalnya berusaha menjadi wali, bagaimana kemudian kita sampai standar onyo katru usaha kaje ke wali? Kita tahu kita. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Ibnu Athaillah melalui hikmahnya ini membuat kita punya pemahaman yang mendalam tentang kewalian hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wali. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Terima kasih Gibraltar. مالك يوم الدين Gibraltar. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط